Baik, teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Di sini saya akan bahas tentang fitur Facebook Ads. Nah, di sini banyak sekali fitur Facebook Ads yang sering kita pakai. Namun ini yang paling canggih ya, yang saya akan bahas, yang paling canggih, yang paling sering kita pakai saat beriklan. Nah, apa saja sih fiturnya? Silakan teman-teman simak video ini sampai selesai. Oke, yang pertama ada yang namanya Audience Insight. Melalui Audience Insight ini kita akan dibantu untuk meriset target market kita. Ya, jadi fitur ini gratis disediakan oleh Facebook untuk meriset target market yang kita inginkan berdasarkan umurnya, jenis kelaminnya, interestnya, hingga kompetitor yang aktif beriklan di Facebook. Jadi kita bisa tahu ternyata ini brand besar ya, brand besar atau kompetitor kita yang bisa ditarget saat ngiklan ya. Ini sangat detail sekali yang diberikan sama Facebook, bahkan dari segi umurnya yang spesifik bisa didapatkan, kemudian berdasarkan halaman ya, halaman yang paling populer saat ini, atau bisa juga berdasarkan hasil pencarian di Facebook. Jadi banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari Audience Insight ini. Nanti teman-teman saat ngiklan bisa berkunjung ke Audience Insight. Itu fiturnya memang gratis disediakan sama Facebook. Tinggal kita manfaatkan untuk riset. Jadi sebelum kita ngiklan, silakan riset dulu target marketnya di Audience Insight ini. Yang kedua, ada yang namanya fitur retargeting. Jadi kita mentarget ulang orang-orang yang sudah mengunjungi halaman kita atau toko online kita. Jadi siapapun yang sudah berkunjung di toko online kita, kita bisa mentarget ulang iklan ya. Misalnya sudah ada 2.000 orang yang sudah berkunjung di halaman saya, tapi baru 100-an yang beli. Nah, saya ingin selebihnya ini yang belum order melihat iklan saya lagi, maka saya bisa membuat iklan khusus kepada orang-orang yang sudah mengunjungi iklan saya dan belum beli. Nah, ini namanya fitur retargeting. Ataukah ada 2.000 atau 10.000 orang yang nonton video saya sudah mengiklankan sebuah video promosi di Facebook dan ada misalnya 10.000 orang yang sudah nonton. Nah, itu kita bisa mengiklankan khusus kepada orang yang sudah menonton video kita. Ya, jadi ini sangat tertarget karena mereka sudah mengunjungi halaman kita atau toko online kita atau sudah menonton videonya. Orang yang sudah nonton video berarti mereka sudah tahu dengan produk teman-teman. Mereka sudah kenal ya. Tinggal bagaimana kita mentarget ulang, mengedukasi sehingga nantinya mau beli dengan produk kita. Itu fitur yang namanya retargeting. Nah, ada yang namanya fitur pixel. Nah, fitur retargeting ini bisa berfungsi ketika fitur pixel kita berfungsi dulu. Jadi pastikan kita sudah memasang yang namanya fitur pixel di website kita. Misalnya teman-teman sudah punya toko online atau website, silakan pasang dulu pixelnya ya. Kalau tidak punya web tidak jadi masalah ya. Istilahnya ini pilihan. Kalau teman-teman sudah punya website, silakan pasang pixelnya. Kalau belum punya, silakan pakai yang ada dulu. Misalnya teman-teman tinggal maksimalkan WhatsApp atau Messenger untuk closing. Seperti itu. Jadi fitur pixel ini bisa berfungsi ketika teman-teman sudah ada website atau toko online. Nanti ada kodenya diambil dari Facebook, kemudian kita tanam di website kita ya. Jadi setiap orang ini fungsinya ya. Fungsinya ini untuk merekam data pixel orang yang berkunjung di website kita. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah berkunjung di toko online saya atau website saya di onlinepreneur.id atau di manapun itu itu akan terekam data teman-teman ya. Saya bisa mentarget ulang. Atau teman-teman bisa sudah berkunjung di marketplace ya, di Tokopedia atau Bukalapak, itu data kita terekam di situ. Nah, ketika Bukalapak mau buat
iklan, kita bisa dijangkau iklannya, ya. Oke, seperti itu caranya. Nah, ini lagi ada fitur targeting. Nah, dengan targeting ini kita bisa mentarget berdasarkan lokasi, berdasarkan umurnya. Misalnya teman-teman mau mentarget iklan khusus orang yang menggunakan Facebook dan tinggal di lokasinya tertentu. Misalnya di lokasi khusus di kota Jakarta misalnya. Jadi di luar Jakarta itu tidak melihat iklan kita. Ini cocok buat teman-teman yang sudah punya usaha offline atau toko offline, mau diiklankan, mau dipromosikan di Facebook. Tinggal pasang lokasinya, nanti Facebook akan menayangkan iklan kita sesuai dengan lokasi itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada umur. Nah, umur ini kita bisa target berdasarkan umur yang kita inginkan. Misalnya target market Anda umur 18 sampai 25. Itu bisa disetting secara spesifik. Atau umur 25 sampai 35, ya tergantung dari target market kita. Kemudian jenis kelamin, apakah jenis kelamin perempuan atau laki-laki, itu bisa dipilih atau bahkan dua-duanya. Demografinya juga, kemudian minatnya, orang ini minatnya apa, kemudian perilakunya. Jadi kita bisa mentarget berdasarkan perilakunya, atau dia menggunakan HP apa. Dia login Facebook menggunakan HP Xiaomi, ataukah dia menggunakan HP iPhone, atau dia menggunakan HP HP Oppo misalnya, atau Samsung. Saya teman-teman jual aksesoris HP itu bisa ditarget. Ya, saya mau iklan saya ditarget untuk khusus orang yang menggunakan HP Samsung, itu bisa diatur. Ya, jadi ini sangat tertarget sekali ketika kita bisa memahami yang namanya settingan Facebook Ads. Ataukah misalnya teman-teman mau mentarget orang yang sudah menikah atau orang yang belum menikah, itu juga bisa. Ataukah berdasarkan bulan kelahiran. Misalnya teman-teman mau mengiklankan orang yang akan ulang tahun bulan Mei atau bulan April, itu bisa juga ditarget. Jadi ini sangat detail sekali. Silakan teman-teman kembangkan ilmunya untuk belajar Facebook Ads. Oke, ini ada yang namanya custom audience. Jadi custom audience ini fungsinya ketika kita sudah punya database, ya misalnya database email atau nomor telepon, kita bisa mentargetkan iklan di Facebook Ads. Jadi misalnya teman-teman sudah ada database-nya ada sekitar 2000 ya, atau nomor teleponnya, itu bisa kita masukkan, kita import ke Facebook. Nanti Facebook akan mencarikan ya orang yang memiliki email atas nama email ini atau nomor teleponnya didaftarkan di Facebook. Jadi sangat tertarget karena mereka sudah beli ya, mereka sudah mengenal kita, mereka sudah tahu ya dengan produk kita, tinggal kita edukasi lagi di Facebook. Ya, itu pastinya custom audience. Kemudian orang yang sudah nonton video kita bisa juga ditarget ulang berdasarkan custom audience yang kita punya. Jadi di Facebook Ads itu kita lebih membangun sebuah database. Jadi semakin banyak database kita semakin bagus. Ya. Oke, ini ada yang namanya fitur lookalike audience. Ini fitur yang paling saya suka sebenarnya karena kita bisa mengumpulkan banyak audience. Misalnya teman-teman sebelumnya sudah punya database, ya ini berhubungan dengan custom audience ya. Misalnya custom audience kita ada 1000, database kita ada 1000. Saya mau mencari orang-orang yang mirip dengan custom audience saya di Facebook. Jadi mereka custom database saya ini ada 1000. Mereka sudah membeli produk saya ya. Mereka sudah membeli semua produk saya dan saya mau menyuruh Facebook untuk mencari minimal 1% dari database saya. Ya, cuman teman-teman bayangkan dengan adanya fitur lookalike audience ini sangat memudahkan kita untuk mendapatkan target market yang spesifik. Ya, jadi sangat canggih sekali dengan adanya fitur audience ini. Kita tidak perlu lagi bingung mau target siapa, ya, mau database-nya
kemana diarahkan, karena dengan adanya lookalike audience ini database kita bisa terkumpul secara tertarget. Oke, saya kira teman-teman sudah mulai paham tentang fitur-fitur Facebook Ads itu sendiri. Nanti saya akan jelaskan melalui video-video yang lebih detail lagi. Oke, semoga bermanfaat. Silakan dipelajari.